Jamaah kaum muslimin Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat bimbingan serta selalu dinaungi oleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya hendak mengutarakan tentang bahwasannya takwa itu sangat penting bagi kehidupan kita umat muslim. Dimulai dari sebuah cerita bahwasannya di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Gresik, hidup sebuah komunitas yang mana komunitas ini berada di atas tanah yang tandus. Artinya sebuah komunitas ini hidup di tanah yang gersang, yang tidak menjanjikan tentang kemakmuran warganya. Tanah yang dihuni ini jangankan dapat menumbuhkan pepohonan yang menghasilkan buah yang memakmurkan warganya, akan tetapi kandungan air bersihnya saja tidak cukup untuk konsumsi warganya. Akan tetapi warganya berusaha sekuat tenaga memproteksi diri, mengaktualisasikan seluruh potensi yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada warga ini, dan mereka berusaha untuk menjadi warga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti dari usaha mereka ini adalah di komunitas ini berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Artinya secara alami mereka membiasakan mentahfidz Al-Quran, sehingga dari warga ini banyak sekali yang hafal Al-Quran. Sebagai bukti usaha mereka agar selalu bersahabat, agar selalu bersama-sama, agar selalu dekat dengan Rohnya yang maha segala dari yang maha menjamin, yang maha menciptakan, yang maha mempunyai rizki, yang maha memakmurkan. Akhirnya singkat cerita, dari usaha mereka itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menyia-nyiakan usaha mereka. Kemudian Allah mengapresiasi terhadap mereka, memakmurkan mereka semua. Dengan apa caranya Allah memakmurkan mereka? Padahal tanah desa tempat tinggal mereka tidak menjanjikan untuk kemakmuran mereka. Akan tetapi berkat ketakwaan yang dipelihara oleh mereka, maka Allah pun memakmurkan mereka. Tak kala Allah mempunyai kehendak, maka tidak sulit untuk memakmurkan mereka. Kemudian Allah mengapresiasi, mengirimkan burung kepada rumah-rumah mereka. Lalu burung-burung ini membuat sarang-sarang di parai-parai mereka, di langitan-langitan rumah mereka, di pondokan-pondokan mereka. Sehingga walaupun tanahnya tandus, walaupun tidak dapat buah-buahan yang ranum-ranum, tetapi dengan 1 tahun 3 kali mereka panen sarang burung dan dijual, dilepaskannya ke pasar, mereka mendapatkan uang yang melimpah, melebihi dari hasil tani, hasil panen yang desa-desa yang lain subur makmur. Inilah jaminan Allah tatkala Allah hendak memakmurkan dari sebuah komunitas, maka tidak sulit caranya.
Konon burung ini diberi nama dengan burung walet, sehingga setiap tahun sampai 3 kali mereka memanen sarang burung walet ini, menghasilkan rupiah yang melimpah dan dapat membeli segala kebutuhan mereka, bahkan memakmurkan mereka. Dan inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat, di mana Allah menegaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan jalan keluar dari segala rintangan, cobaan, ujian dan kesulitannya. Jika kita bersama-sama Allah, niscaya segala problematika yang kita hadapi, segala dilema yang sedang kita hadapi, mudah bagi Allah jika kita bertakwa kepadanya. Maka ini memahamkan kepada kita untuk kemakmuran sebuah negeri, untuk kemakmuran sebuah komunitas, untuk memakmurkan sebuah penduduk, tidak cukup dengan SDA-nya saja alias sumber daya alamnya saja, tetapi yang terpenting di situ adalah karakteristik umatnya bertakwa atau tidak. Jika bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jamin dia akan makmur. Ini sebuah cerita yang nyata, yang betul-betul terjadi di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Gresik. Lalu cerita ini kita komparasikan dengan sebuah cerita legenda yang termuat, yang terlegalkan, yang terabadikan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat As-Saba ayat 15, 16 dan 17. Allah menegaskan, laqad kana li sabain fi maskanihim ayat, jannatani an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'akhratu fa'arsalna alaihim saylal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Bahasa Indonesianya, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di sebuah negeri yang konon katanya bernama negeri Sabah, di mana negeri Sabah ini terdiri di atas tanah yang sangat subur sekali. Saking suburnya Allah mengungkap, mentakbir dengan ungkapan sebuah kosakata, jannatani ayyamini wa shimal. Negeri ini saking suburnya oleh Allah diungkap dengan sebuah negeri yang dikelilingi oleh surga, baik dari sisi kanan dan kirinya. Kedua surga meliputi, mengelilingi sebuah negeri Sabah ini. Maka Allah berkata, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, manfaatkan, gunakan, makan apa yang terdapat keistimewaan di dalam negeri Sabah ini. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh negerimu ini, negeri Sabah ini adalah betul-betul negeri yang elok, yang indah, yang cantik, yang mempesona, yang subur, dan Allah yang Maha Pengampun telah meridhai, mengampuni terhadap negerimu ini. Tetapi fa'aradu, penduduknya pada ingkar, berpaling, kafir. Fa'aradu, berpaling dari ajaran Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arimi, maka karena keberpalingan mereka, keingkaran mereka terhadap syariat Allah, maka Allah mengirim sebuah banjir yang sangat besar sekali,
yang menggenangi seluruh kawasan negeri Sabah ini setelah banjir reda, setelah kering, yang tadinya Allah ungkap dengan 2 sorga yang mengelilingi negeri Sabah ini, maka tiba-tiba setelah banjir reda, negeri Sabah ini menjadi gersang dan tandus dan tidak dapat menumbuhkan pepohonan apa-apa. Yang tadinya 2 sorga yang mengelilingi negeri Sabah ini hanya dapat menumbuhkan pepohonan yang menghasilkan buah yang sangat pahit, dawatai ukulin khamtin, menghasilkan pohon yang sangat berbuah pahit, wa aslin, dan pohon cemara, wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit terdapat pohon bidara. Dzalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu bukan karena negerinya tidak subur, bukan karena tidak elok, akan tetapi semua itu karena balasan terhadap keingkaran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan adalah Allah yang maha membalas terhadap keingkaran dari sebuah negeri. Jadi negeri Sabah ini betul-betul ada, negeri Sabah ini betul-betul terjadi, dan cerita negeri Sabah ini Allah abadikan di dalam Quran, tepatnya di surat Sabah ayat 15, 16, dan 17. Sehingga ini menjadi sangat kontradiktif sekali dengan tadi awal cerita di sebuah daerah di Gresik, di mana penduduknya berusaha untuk menjadi penduduk yang bertakwa, walaupun penduduk tanahnya itu gersang. Karena ketakwaan mereka, Allah jamin memakmurkan penduduknya. Di negeri Sabah ini, negerinya subur makmur, akan tetapi penduduknya ingkar, tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah ganjar dengan negeri yang gersang dan tidak dapat menumbuhkan pepohonan dan tidak dapat mensejahterakan. Negeri Sabah ini betul-betul ada, dan konon katanya negeri Sabah ini terdapat di daerah Hadramaut atau Yaman sekarang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 2 sisi dari contoh telah kita ungkap tadi, di mana menyimpulkan benang merah yang dapat ditarik adalah untuk kemakmuran sebuah negeri diperlukan karakteristik yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sekarang melihat kepada diri kita saat ini. Kita saat ini diam di sebuah daerah, di sebuah negeri yang konon katanya negeri yang sangat elok sekali, yakni negeri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berdiri di atas tanah yang sangat subur luar biasa. Bahkan konon katanya negeri kita ini adalah jamrud Katulistiwa, terdiri dari negeri kepulauan, mulai dari Banda Aceh sambung menyambung pulau sampai ke Papua. Dan ini adalah negeri yang sangat elok sekali, yang sangat indah, yang sangat cantik, yang sangat subur, gemah ripah loh jinawi toto titi tentem kerto raharjo. Negeri jamrud Katulistiwa yang segala sumber dayanya ada, sampai-sampai tersematkan dalam sebuah bait lagu menggambarkan keelokan kesuburan negeri Indonesia ini. Kata sebait lagu, tanah kita tanah sorga, tongkat dan kayu jadi tanaman, untuk menghidupimu cukup jaring dan jalan. Itu menggambarkan betapa eloknya, betapa kayanya, betapa luar biasanya negeri kita ini.
Akan tetapi apa yang terjadi terhadap penduduknya, walaupun sumber daya alamnya luar biasa sangat menjanjikan, akan tetapi kita penduduknya seperti tikus yang mati di dalam bukan di dalam lubang, bukan di dalam kandang, bukan, tetapi seperti tikus yang mati di lumbung padi. Luar biasa kekayaannya dilihat oleh orang-orang asing. Bagaimana kekayaan hutannya yang merupakan hutan terluas setelah negara Brazil. Luas hutan kita itu adalah kedua setelah negara Brazil. Berarti kekayaannya sangat luar biasa. Tetapi bagaimana nasib dari kekayaan hutan kita? Ternyata ditebangi oleh cukong-cukong asing, terutama dari negara Malaysia, yang kita kenal dengan istilah illegal logging. Maaf kalau ada warga Malaysia, karena memang faktanya demikian, bahwasannya mereka menggunakan ringgitnya membayar orang-orang Indonesia, lalu orang-orang Indonesia menebangi pohonnya, digunduli pohonnya, yang kita kenal dengan istilah illegal logging. Sementara yang untung adalah cukong-cukong itu. Lalu kekayaan ikannya juga sama nasibnya. Bagaimana kekayaan ikan kita luar biasa, akan tetapi dijarah, dirampok oleh orang-orang asing, oleh nelayan-nelayan asing. Lagi-lagi negara dari Thailand, Myanmar, begitupun Malaysia, Singapura, dan negara-negara Asianya ikut menjarah ikan-ikan kita, ikut menjarah kekayaan lautan kita yang kita kenal dengan istilah illegal fishing. Lalu bagaimana sumber daya alam yang lainnya? Bagaimana emasnya? Bagaimana tembaganya? Ternyata juga dirampok oleh orang-orang asing. Bagaimana mencengkramnya perusahaan asing, korporasi asing. Lihat bagaimana mencengkramnya PT Freeport di Indonesia, di Irian Jaya tempatnya. Mereka merampok emas tembaga kita, dan kita hanya diberi yang sedikit sekali. Lalu bagaimana PT Newmont-nya, bagaimana juga gasnya, bagaimana juga minyaknya. Ternyata minyaknya juga disedot oleh orang-orang asing dengan memakai PT Caltex misalnya. Semua kekayaan kita ternyata dirampok oleh orang-orang asing. Dan sebagai intelektual di kalangan kita, diam saja menyaksikan hal ini. Bahkan di majlis-majlis taklim kita, di masjid-masjid kita, di komplek-komplek kita, tidak pernah dibahas tentang kekayaan bumi pertiwi yang sangat menjanjikan kemaslahatan ini. Masing-masing kita di masjid kita dijadikan peta konflik, di mana di masjid-masjid kita dibahas hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak ada urgensinya terhadap kemaslahatan umat, dengan membid'ahkan seluruh warisan budaya kita. Akhirnya sang intelektual, sang ustadz itu hanya membahas tentang bagaimana bid'ahnya tahlilan, bagaimana bid'ahnya maulidan, bagaimana bid'ahnya yasinan. Sang intelektual ini, sang ustadz ini tak henti-hentinya membahas hal ini. Padahal hal ini walaupun dibahas sedemikian mungkin tidak dapat memaslahatkan umat. Sementara tatkala umat dididik dengan kecerdasannya, lalu dibuat engeh perhatian bahwa kekayaan bumi
warisan bagi mereka yang mereka hak mengelolanya, sehingga dengan mengelolanya itu betul-betul memakmurkan rakyatnya. Dan ini tidak pernah dibahas, di mana di masjid kita sibuk merebutkan kebenaran. Tatkala sibuk merebut kebenaran, salah Pak. Kenapa? Karena masing-masing memproklamirkan diri, aku yang paling benar, yang lain salah. Aku yang nyunah, yang lain bid'ah. Salah Pak. Tetapi tatkala merebutkan kesalahan jadi benar. Coba buktikan. Kalau rebutan kebenaran, aku benar, yang lain salah. Aku nyunah, yang lain bid'ah. Salah. Akhirnya masing-masing gontok-gontokan kita, centang perenang, berantem gak henti-hentinya. Hanya masalah sepele, masalah sebutan Sayyidina aja gak habis-habis sampai detik hari ini. Apa manfaatnya dari menyebutkan konflik seperti ini? Berantem, berbenturan tentang sebutan Sayyidina aja gak selesai-selesai. Dan dari sini kita tidak tepat, tidak cerdas, tidak berpikir dan tidak berbuat yang tepat. Sehingga intelektual itu sibuk untuk mencari musuh di antara kita. Kenapa? Rebutan kebenaran. Coba kalau misalkan rebutan kesalahan, maaf ya, saya yang salah, maafin deh. Enggak, saya yang salah, kan jadi baik tuh. Kalau rebutan kesalahan jadi baik, tetapi tak kalau rebutan kebenaran berantem, paling-paling gananya sinis, bikin kelompok-kelompok. Karena rebutan kebenaran di sisi masjid bikin masjid lagi. Kenapa? Masjid di situ pakai kunut sholatnya, akhirnya di belakang masjid bikin masjid lagi. Kenapa? Gak nyunah imamnya pakai kunut. Akhirnya, dan ini dahsyatnya juga di radio, salah satu radio on air lagi siaran, ada penanya, Pak Ustadz, saya nanya, kebetulan saya tinggal di komplek, saya ingin sholat khusyuk Ustadz, tetapi saya tidak ingin ada kunutnya, bagaimana solusinya? Sang Ustadz dengan gagah sekali memberikan fatwa, Anda harus keluar dari komplek itu dan cari sholat di masjid yang tidak ada kunutnya. Luar biasa. Hanya masalah kunut sampai diusir dari komplek itu. Pak Ustadz, saya ingin sholat khusyuk, tetapi di masjid itu ada kuburannya, bagaimana solusinya? Anda jangan sholat di situ, maka keluar dari komplek itu, cari masjid yang tidak ada kuburannya. Kalau tidak ada kuburannya di sini. Soalnya biasanya di kampung-kampung itu Pak, kuburannya biasanya memang sudah ada kuburannya, masjidnya ada kuburannya, bukan kuburannya ada kuburannya. Itu betul dari dulu. Di masjid ada kuburannya. Ini saja yang menjadi konflik kita di antara kita, sehingga umat muslim ini berkali-kali dipecundangi. Bukan menjadi pemain tetapi penonton, bukan menjadi pemenang tetapi menjadi pecundang, bukan menjadi pelopor tetapi menjadi pengekor. Hatal ana sampai sekarang ini, mana direktur-direktur muslim, mana yang mengatur birokrasi muslim? Tidak ada. Kenapa? Muslimnya sibuk berantem dengan hal yang remeh-temeh, yang tidak ada esensi urgensinya terhadap kemaslahatan dan taraf ekonomi kita. Maka sudah selayaknya kita ini berpikir yang tepat, berpikir yang cerdas, sehingga tepat dan bermanfaat. Karena memang betul-betul ini adalah grand skenario dari luar untuk membuat agar kiranya kita tidak solid, agar kiranya kita centang perenang bikin sekat-sekat,
menjadi kecil-kecil kelompok-kelompok, dan dari sini masing-masing kelompok memproklamirkan diri paling benar alias rebutan kebenaran tadi. Tidak pernah di antara kita rebutan kesalahan. Coba kalau masing-masing menyadari dan rebutan kesalahan, pasti kompak dan bersatu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah negeri kita. Dari sononya memang ada sebuah usaha agar kiranya kita tidak melek terhadap negeri kita yang sumber kekayaannya luar biasa. Kita sibuk beradu domba di masjid, kita sibuk berantem di masjid, sementara orang asing merampok, menggaruk, menyedot kekayaan sumber daya alam kita, kita diem saja. Kata Jupe, aku orang popo katanya. Masa orang merampok itu kita nggak apa-apa? Dan rampok ini dilegitimasi oleh anggota-anggota legislator yang mereka berhak menerorkan undang-undang. Ternyata undang-undangnya juga pro terhadap maling itu. Akhirnya kita sebagai pewaris bumi NKRI, sebagai pewaris bumi Jamrut Katulistiwa yang ijo royo-royo ini tak berdaya. Bahkan kemarin untuk membeli cabai saja harus dialokasikan uang sebanyak 100.000 lebih. Kita bertanya, apakah negeri kita ini sudah berubah menjadi padang pasir yang tidak dapat menumbuhkan cabai, sehingga cabai melambung tak terjangkau? Baru cabainya saja 100 lebih, alhamdulillah sekarang telah turun. Semenjak dinaikkannya BBM, tetapi tensi ekonomi sampai sekarang masih mahal. Alasan pemerintah katanya untuk kemaslahatan rakyat. Rakyat yang mana? Alasannya katanya untuk supaya APBN-nya kuat. Betul kuat apa tidak? Alasannya adalah untuk memberdayakan rakyat miskin. Miskin yang mana? Tetapi dengan naiknya harga BBM kemarin sungguh sangat nyata efek negatifnya kita merasakan semua. Sementara kemaslahatannya kita bertanya-tanya, mana yang maslahat? Setelah dinaikkan, seluruh efek dominonya, seluruh barang-barang ikut naik, sampai sekarang belum turun juga. Padahal kalau memang alasan sekedar APBN, tentunya banyak cara. Misalnya gas tangguh yang dijual oleh pemerintah ke Fujian Tiongkok, ke Korea Selatan, ke Jepang. Ini harga gas tangguh itu sekarang ini dilepas dengan harga $8 per MMBTU. Sementara harga yang dijual ke PLN saja sudah harganya $10 per MMBTU. Padahal harga realnya di pasaran dunia di atas $23 per MMBTU. Bayangkan kalau misalkan harga yang ditransfer ke Korea, ke Fujian Tiongkok, ke Jepang itu harganya menuruni harga internasional, berapa ratus triliun yang bisa diambil keuntungan dari itu, dan tidak usah menaikkan BBM. Karena dengan menaikkan BBM hanya menghasilkan sekitar 200 triliun. Sementara kalau misalkan pengelolaan mulai dari hulu sampai ke hilir tentang gas ini, kita kaya sekali tentang gas. Memang betul BBM itu adalah kita pas-pasan, tetapi tentang gas jagonya Indonesia ini adalah gas. Lihat bagaimana Porong, lihat bagaimana tempat-tempat yang lain memunculkan gas-gas bumi yang harganya luar biasa kalau dikelola secara merata, kalau dikelola oleh orang-orang yang bertakwa. Maka
Kita sekarang sudah sampai jam 1. Maka kesimpulannya saja, seharusnya kita kualitaskan solusi dari sebuah kekrusialan ini, kekacauan ini. Karena sumber daya alam kita sangat luar biasa kaya, maka seharusnya kita memproteksi menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 96. Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk sebuah negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan keberkahan baik yang turun dari langit ataupun yang muncul dari perut bumi. Akan tetapi penduduk ini ingkar terhadap Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita semua ingkar, makanya Allah beri kesulitan seperti ini. Kalau sudah sulit seperti sekarang ini, kita hanya pandai menuduh dan menuding. Ini katanya salah presiden, ini katanya salah birokrasi. Yang jadi presiden sekarang ini bukan jatuh dari langit, akan tetapi dulu dia adalah anak-anak bayi sekolah SD, SMP, SMA lalu kuliah, tetapi kuliahnya jauh dari karakteristik Al-Quran dan bertakwa. Maka kita juga tidak bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa, berbahasa-bahasa tidak bertakwa, bercengkrama, bercerita dengan orang-orang yang tidak bertakwa, membahas tentang tidak bertakwa. Tatkala nanti pemilu, kita pilih juga orang-orang yang tidak bertakwa. Tatkala kita disuruh memilih presiden, karena kita tidak bertakwa, kita pilih presiden yang tidak bertakwa. Sehingga dengan berdirinya presiden tidak bertakwa mengelola sumber daya alam ini, maka lebih mementingkan orang-orang asing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita akhiri karena memang sudah waktunya, sudah jam 1. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk bersama-sama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat ini membawa manfaat, merubah mindset, lalu membangun cakrawala berpikir, kerangka berpikir, sehingga betul-betul mengedepankan, membahas sesuatu yang urgent, tidak larut dalam perpecahan, gontok-gontokan, dan membahas yang kurang manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum